Halo anak-anak, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi tema kita. Tema 9, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam, pembelajaran 1-2, halaman 48. Silakan kalian siapkan alat tulis dulu ya. Buku temanya diambil, buka halaman 48 dan alat tulis lainnya disiapkan juga. Mau belajar apa ya kita hari ini? Anak, hari ini kita akan membahas beberapa materi. Tepatnya ada 3 materi ya. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber energi dan perubahan energinya. Kemudian yang kedua, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, beberapa materi yang ada di sini sudah pernah dijelaskan. Jadi, kalian sebagian besar sudah mengetahui, salah satunya yaitu sumber energi. Kemarin Ibu sudah menjelaskan pada kalian mengenai pengertian sumber energi. Dan macam-macam sumber daya alam, Ibu juga sudah pernah menjelaskan. Kemudian hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan juga Ibu sudah pernah menjelaskan. Nah, di materi ini ada beberapa hal yang perlu ditambahkan ya. Selamat belajar. Anak-anak, kita mulai bahasan kita hari ini. Banyak sumber energi di sekitar kita, kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Ibu memiliki 2 gambar di sini. Gambar yang pertama yaitu sungai, dan gambar yang kedua yaitu gambar pohon. Nah, tahukah kalian apa manfaat sungai dan apa manfaat pohon bagi manusia? Tentunya kalian pasti mengetahui apa manfaat sungai. Salah satunya yaitu untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian sungai juga bisa berfungsi untuk irigasi atau pengairan sawah. Dan yang ketiga, misal sungai bisa juga untuk sarana transportasi air. Nah, yang kedua, gambar pohon. Nah, pohon itu memiliki banyak manfaat bagi manusia, anak-anak. Salah satunya yaitu untuk menghasilkan oksigen. Dan yang kedua, misalnya untuk pencegahan erosi. Ya. Kalian harus menjaga pohon agar kita bisa terhindar dari erosi dan banjir. Seperti itu manfaat sungai dan pohon. Kalian bisa menambahkan sendiri di rumah ya. Baiklah, Ibu akan jelaskan materi selanjutnya mengenai sumber energi. Waktu itu Ibu sudah pernah menjelaskan pada kalian bahwa sumber energi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi, itu disebut sebagai sumber energi. Nah, sumber energi yang banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan aktivitas adalah minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari. Ini paling banyak digunakan untuk aktivitas manusia. Energi dapat berubah bentuk anak-anak, dan perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Aku akan memberikan contoh pada kalian mengenai proses perubahan energi. Salah satu contoh yaitu mengenai proses menyetrika baju. Nah, energi listrik yang dialirkan pada setrika akan memanaskan lempeng logam. Ini lempeng logamnya anak-anak yang berada di bawah setrika ini. Nah, lempeng setrika ini seketika akan panas jika dialiri arus listrik ya. Nah, sehingga perubahan energinya dari
energi listrik menjadi energi panas. Nah, anak-anak, untuk contoh selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh mengenai proses perubahan energi pada panel surya. Energi sinar matahari dimanfaatkan oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Jika sudah berubah menjadi energi listrik, maka energi tersebut dapat menyalakan peralatan listrik yang ada di rumah kalian. Dengan dua contoh itu, insya Allah kalian sudah mengetahui bagaimana proses perubahan energi itu. Nah, silakan dibuka buku halaman 50, buku tema ya. Kalian buka dulu. Di situ ada 5 soal mengenai kegiatan sehari-hari. Nah, contoh yang gambar pertama, ini kegiatan anak sedang menaikkan layang-layang. Nah, kira-kira sumber energi yang digunakan energi apa? Dan sumber energi itu berubah jadi energi apa? Dan yang kedua adalah gambar orang sedang setrika. Tadi sudah seperti Ibu jelaskan, pada proses menyetrika, sumber energi yang digunakan energi apa dan berubah menjadi energi apa ya. Silakan dikerjakan tugas satunya. Buka buku kalian halaman 50 buku tema. Baiklah anak-anak, kita sampai di tugas 2. Perhatikan soal berikut. Lengkapilah tabel berikut dengan menggunakan nama-nama benda dan perubahan energi yang terjadi saat benda-benda tersebut digunakan. Nah, di sini ada kelompok-kelompok benda anak-anak ya. Ini kamu lihat bendanya. Misal, Ibu kasih satu contoh. Ibu akan menggunakan blender. Nah, jika Ibu menggunakan blender, maka perubahan energi apa yang akan terjadi pada alat ini? Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerakkah? Energi listrik menjadi energi panaskah? Energi listrik menjadi energi bunikah? Atau dan seterusnya. Misal, kamu nyari nih, jawabannya yang mana? Blender ini masuk ke mana ya kira-kira? Oh, masuk ke nomor 5 misal ya. Atau masuk ke nomor 2 atau masuk ke nomor 1. Kalian tulis di sini misal blender atau solder atau mixer. Nah, nanti kamu tulis di sini benda-bendanya ya, sesuai dengan perubahan energi pada alat tersebut. Untuk bahasan kita yang kedua, yaitu mengenai sumber daya alam. Waktu itu Ibu sudah menjelaskan pada kalian mengenai jenis-jenis dari sumber daya alam. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ulang mengenai sumber daya alam. Jenis-jenisnya dibedakan menjadi 2 berdasarkan sifatnya ya. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama kita bahas dulu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu yaitu sumber daya alam yang jika habis dapat diadakan kembali anak-anak. Nah, contohnya apa? Yang jika habis dapat diadakan kembali. Contohnya yaitu hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan peternakan itu semua dapat diperbaharui. Kamu perhatikan tabel berikut. Contoh, untuk hasil pertanian ada padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, dan seterusnya. Ini semua dapat diperbaharui. Begitu juga dengan hewan. Contohnya pada perikanan atau peternakan. Ini juga semua dapat kita perbaharui. Alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui?
sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang jika habis kita tidak dapat mengadakan kembali. Kenapa tidak dapat diadakan kembali? Karena proses terjadinya sumber daya alam ini memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan memerlukan waktu berjuta-juta tahun. Makanya kita harus menghemat sumber daya alam anak-anak. Salah satunya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini. Kita harus menghematnya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya berasal dari logam, non-logam, dan bahan industri. Kalian perhatikan contoh-contohnya. Ada emas, perak, mangan, nikel, pasir, dan seterusnya. Ini merupakan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bahasan kita selanjutnya mengenai jenis-jenis sumber daya alam, tetapi berdasarkan jenisnya, anak-anak ya. Kalau tadi berdasarkan sifat, sekarang berdasarkan jenisnya. Nah, jenis sumber daya alam itu ada dua. Ada sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, apa itu sumber daya alam hayati atau biotik? Sumber daya alam hayati atau biotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Misal, sumber daya hewan dan sumber daya tumbuhan. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Apa artinya? Sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, anak-anak. Contohnya apa? Bisa fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Nah, ini merupakan abiotik atau benda mati. Kita lanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu mengenai hak kalian sebagai warga negara. Apa saja hak kita sebagai warga negara? Ada banyak, anak-anak. Yang pertama yaitu hak kita untuk beragama dan beribadah. Memilih agama yang kita inginkan, itu adalah hak kalian. Kemudian yang kedua, mendapatkan kehidupan yang layak. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, memiliki rumah yang bagus, memiliki pakaian yang bersih, memiliki kendaraan. Nah, itu hak-hak kalian sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat. Nah, boleh anak-anak kita berpendapat apa saja boleh, asal tidak menyakiti orang lain ya. Kemudian yang keempat, hak untuk menikmati kekayaan alam. Nah, karena di Indonesia banyak sumber daya alam, kita berhak untuk menikmatinya. Tapi kita juga tidak boleh lupa akan kewajiban kita. Kemudian selanjutnya, hak warga negara yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti kalian bersekolah mendapatkan ilmu, itu adalah hak. Bu Ulan memberikan ilmu pada kalian, itu hak kalian ya. Kemudian selanjutnya mengembangkan budaya. Nah, ini contohnya mengembangkan budaya tari tradisional. Ini hak kalian anak-anak, boleh. Kemudian selanjutnya persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah. Nah, ini juga hak kalian. Nah, jika kalian tersakiti haknya atau tidak dipenuhi haknya, kalian boleh menuntut ya. Nanti akan diurus di pengadilan. Nah, persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah ini sudah berlaku di Indonesia. Kita misalkan bersalah ya harus dihukum, tidak boleh memandang misal anaknya pejabat saat dia bersalah tidak dihukum karena dia anaknya pejabat. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir yaitu hak kalian dalam membela negara. Salah satunya kalian bisa atau berhak untuk menjadi tentara.
atau TNI. Tidak harus menjadi TNI pun juga bisa kita melakukan bela negara. Untuk materi selanjutnya yaitu kewajiban kalian sebagai warga negara. Nah, apa sih kewajiban kita sebagai warga negara itu? Yang pertama yaitu kewajiban untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agama kalian harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, wajib menjaga kelestarian lingkungan agar asri. Kemudian yang ketiga, wajib menjaga dan merawat sarana umum. Tidak boleh merusak, tidak boleh mencoret-coret, bahkan mencuri tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, kita wajib menaati aturan lalu lintas yang berlaku. Misal saat kalian pergi jalan-jalan dengan orang tua kalian, mengendarai kendaraan, mobil atau motor, harus wajib membawa SIM, STNK, ya, dan memakai helm jika pakai motor dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu wajib anak-anak. Kemudian selanjutnya mengikuti pendidikan dasar. Kalian wajib sekolah agar kalian tidak menjadi anak yang bodoh atau menjadi anak yang tertinggal. Kemudian selanjutnya kalian wajib menghormati hak asasi orang lain. Kita tidak boleh mengolok orang lain, tidak boleh ya. Itu artinya melanggar hak asasi mereka. Kemudian selanjutnya kita wajib menjaga keamanan negara dan kita wajib menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Dan yang terakhir, kita wajib membayar pajak anak-anak. Nah, pajak apa saja yang perlu kita bayar? Pajak bangunan, pajak kendaraan, itu ada pajaknya anak-anak yang kita bayar, tidak boleh terlambat bayarnya. Nah, ini gambar-gambar contoh pelaksanaan kewajiban warga negara. Ya, sudah mendengarkan penjelasan materi dari Ibu. Selamat belajar. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dilindungi Allah SWT. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.